Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Akil dari kelas TI 3C jurusan JTI Teknik Informatika. Ingin menjelaskan bagaimana cara mendeploy LMS Moodle di Oracle Instance Cloud. Nah, di sini saya sudah mendeploy sebuah instance cloud berupa CentOS, distronya Linux-nya, dan ini public IP-nya, lalu ini private IP-nya, dan ini ada database instance juga berupa MySQL untuk engine-nya. Ini endpoint-nya berupa private IP juga. Nah, terus nanti yang kita siapkan untuk requirement-nya di sini juga adalah sebuah untuk backup berupa PHP dan requirement lain dari si model ini. Nah, untuk requirement-nya yang awal ini ada berupa Nginx yang kebetulan sudah saya install. Bisa dilihat di sini dia sudah running. Nah, terus untuk yang selanjutnya mari diinstal dulu yang namanya PHP. Di sini ada validasi paket, mari kita yes di sini proses pendownloadan. Nah, di sini adalah paket yang terinstall PHP 7,2. Secara default CentOS 8 memiliki PHP FPM 7,2 ya di sini. Nah, mari kita install dulu PHP FPM apakah sudah terinstall. Ternyata sudah. Dan bisa kita cek juga untuk status PHP-nya. Nah, dia sudah running ya. Untuk PHP-nya ini mari kita restart dulu. Kita lihat. Nah, ini sudah dia sudah aktif. Terus di sini kita langsung menuju ke root folder yang dimana dia itu ada di root var www html. Nah, di sini ada beberapa, tidak ada folder sama sekali ya. Mari kita buat dulu folder modelnya. Atau langsung kita download saja dari dari resminya yang nanti perintah untuk widget ini. Untuk widget ini dia langsung menginstall modelnya sekalian mengekstraknya di sini. Bentar, ini saya dulu. Ini ada beberapa yang perlu diinstal ya. Ada berupa PHP zip. Ini adalah eksistensi dari PHP yang nantinya dia itu berfungsi untuk menginstal beberapa eksistensi. Ya, ini eksistensinya di sini dimaksudkan untuk merecover paket-paket dari modulnya ini yang membutuhkan beberapa ekstensi seperti MB-string, seperti XML, RPG dan lain-lain seperti itu. Nah, lalu di sini kita langsung widget saja untuk install modelnya. Nah, di sini ada widget. Kemungkinan kita harus juga install widget dulu ya. Kita install dulu yang install widget. Sini. Nah, sudah diinstal. Mari kita widget dulu. Nah, di sini dia sudah sudah mendownload ya. Untuk model lastesnya versi 3,9 di sini. Untuk yang saya install. Nah, kemudian nanti ketika yang sudah diinstal kita allow untuk permissionnya berupa jam 775 yang nantinya read, write, and execute. Itu di allow kalau di usernya dia dibolehkan semua, terus di grupnya diperlukan semua, untuk ordernya diberi akses 5 yang artinya dia hanya bisa read and write di sini. Nah, ini juga sudah kita install dulu untuk editornya Nano. Nah, sudah terinstall ternyata. Nah, setelah itu kita lihat sudah terekstrak di sini ya, tapi dia itu masih merah karena dia itu baru download dari resource luar. Maka kita ketikkan seperti ini dulu dan kita ekstrak berupa tarxfv. Ini nama filenya ya. Nah, dia sudah langsung ekstrak seperti ini. Nah, sudah diinstal.
kita lihat di sini dia juga masih hijau ya, kita kasih dia itu 775 sesuai arahan tadi. Nah, kita cek LSPNL. Nah, dia permisinya sudah read and write execute untuk untuk user, read word execute ini untuk user juga, lalu read dan execute saja untuk coder seperti itu. Nah, di sini dia ada model ya. Ini sudah siap install, tinggal kita pointingkan ke dalam Nginx dan MySQL-nya, MySQL servernya. Nah, langkah yang kedua kita buat dulu database modelnya di MySQL remote kita. Awal kita kita lihat dulu untuk endpoint-nya. Nah, di sini saya sudah membuat endpoint di sini untuk pivot IP-nya ini. Kita import dulu MySQL-nya. Oh ya, sebelum untuk MySQL ini kita harus menginstal MySQL dulu ya. Kayaknya saya sudah menginstal di sini, tapi mari kita cek dulu. Ini masih running. Nanti di sini kalau kita sudah membuat database-nya, kita baru edit dulu untuk php.ini-nya. Tujuannya apa? Karena nanti di LMS model ini mereka itu membutuhkan beberapa requirement terkait php.ini, seperti ada untuk port max size, memory limit, max execution time, dan upload max file size. Karena nanti untuk di situs pembelajaran sendiri itu harus memiliki media-media yang sangat luas ya, seperti itu. Nah, ini sudah diinstal. Ini kita coba dulu untuk tabnya, kita MySQL -h, terus yang tadi itu menu agil, min p, kita masukkan passwordnya. Nah, ini sudah sudah connect dengan instance database yang kita buat tadi di situ. Sudah database dulu. Nah, ini database-nya belum ada, kita harus membuat dulu untuk database-nya itu berupa ini. Create database model seperti itu. Nah, mari kita lihat sudah databases ini sudah ada. Nah, untuk selanjutnya kita untuk manajemen manajemen database-nya itu kita harus sesuaikan. Nah, ini untuk grant privilege-nya sebenarnya ini tidak diperlukan karena untuk yang saya demokan ini dia itu langsung otomatis bisa edit, delete dan segala macam di situ. Intinya dia itu grant all privilege. Nah, tapi nanti di sini itu kenapa ini ada tutorial seperti ini? Karena nanti untuk manajemen database yang nantinya Anda untuk untuk pemberian akses kepada para tim ini itu dibutuhkan untuk akses apa seperti itu, sesuai jabatan sih biasanya. Nah, setelah kita buat kita exit ya, soalnya kita sudah buat di sini. Nah, langkah selanjutnya kita kita setting dulu untuk Nginx-nya di di confd bukan kita dulu. Nah, di sini model.com sini ya. Model.com. Nah, untuk di sini itu kita bisa membuat ini, akan tetapi untuk yang saya dimaukan kali ini itu ada server 443 ya, yaitu HTTPS yang nantinya saya akan pointingkan dengan provider SSL secara free.
Nah, untuk ini bisa kita edit dulu. Ini saya mengambil contoh dari server yang kayak kelola ya. Ini sudah saya sendiri. Paket dulu. Nah, ini dia. Nah, jadi nanti di sini itu ada beberapa untuk drive filesnya. Nah, untuk server name-nya kita ubah sesuai domain tadi. Domainnya nanti akan saya jelaskan di apa namanya setelah setting ini ya. Nah, ini kenapa dia violet, karena nanti di ini kan untuk contohnya dia itu apa namanya berupa di Ubuntu ya, sementara ini ada di CentOS. Nah, jadi kita ikuti yang sini saja untuk locationnya di sini. Nah, nanti ini location untuk PHP-nya di sini. Nah, setelah itu kita tes lagi mintih. Nah, ini ada SSL yang violet. Nah, karena kita belum apa namanya mengenerate untuk SSL-nya, mari kita coba untuk digeneratkan via Cloudflare ya di sini. Nah, nanti di sini sudah saya pointingkan di sini untuk IP saya sendiri, IP yang ada di instance ini 187, dan kalau kita ns lookup, kita masuk ke terminal laptop saya dulu. Nah, ketika saya lookup untuk intermediate networking ini, nah dia sudah mengpointingkan dengan IP instance saya di sini seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita generate dulu untuk apa namanya SSL-nya. Kita masuk ke sini SSL TLS. Nah, kita buat full strict ya di sini. Nah, terus kita masuk ke edge certificate ini, kita juga enable ini. Oh, maaf, ini agak nge-lag ya. Saya refresh dulu seperti itu. Nah, saya di sini juga di HTTPS untuk force HTTPS-nya. Tapi nanti kita juga setting di Nginx-nya juga seperti di konfigurasi saya itu. Terus kita ke client certificate, ini tidak perlu. Lalu yang paling penting di sini. Nah, di sini itu kita langsung create certificate di sini. Nah, untuk private key-nya kita bisa mengikuti aturan di sini ya. Nah, terus nanti di create ini seperti ini. Nah, ini kita langsung apa namanya membuat file berupa .pem di sini. Nah, jadi nanti di server kita di sini di apa namanya di itu di Oracle. Nah, kita langsung masuk kita buat dulu mkdir SSL. Kita masuk SSL-nya kita buat intermediate .pem seperti itu ya. Nah, kita kopikan di sini untuk .pem-nya. Nah, kita ls
sudah ada. Lalu kita nano juga untuk .key nya. Nah, .key nya bisa diambil dari sini. Ini private key. Nah, kita lihat sudah ada private key di sini ya. Lalu kita coba di sini pointing ulang setelah kita oke di sini ya. Nah, ini origin server sertifikatnya sudah tergenerate, sudah aktif di sini, berlakunya sampai tanggal sekian ya. Nah, lalu di sini kita edit dulu yang tadi di conf itu. Nah, kita edit dulu di conf model ya. Nah, itu nanti langsung kita pointingkan ke sana. Ini SSL seperti itu. Nah, kita langsung bandingkan .pem itu .private encryption di sini. Lalu untuk private key-nya juga di sini. Intermediate.key di sini juga. Nah, lalu di sini kita coba tes lagi untuk khususnya. Nah, dia sudah successful. Nah, langkah selanjutnya kita harus buat dulu untuk model datanya www.html. Nah, di sini kita coba juga mkdir model data. Nah, oh sorry tipe mkdirnya di sini data. Untuk aksesnya itu 777 karena dia itu nanti diakses oleh owner juga yang harus full public ya maksud saya. Model data oh dia ada 3 kebetulan, saya ubah dulu. Untuk merename-nya cukup di nv sini. Nah, dia langsung seperti ini, model data. Lalu untuk jamatnya saya tekan tadi itu ada di fungsi full public. Nah, model data seperti ini ya. Ini sudah full di sini model datanya. Lalu setelah itu database sudah, itu sudah. Mari kita untuk mengaktifkan Nginx-nya itu ada di sini. Nah, kita sudah dites juga. Mari kita restart untuk Nginx-nya. Nah, untuk PHP FPM-nya juga. Ya, ini juga. Terus jangan lupa untuk firewall CMD. Kalau HTTP saya sudah melakukan, kita HTTPS-nya belum. Nah, sukses ya. Lalu kita reload untuk firewall CMD-nya. Seperti itu. Nah, untuk IP tables di sini kita lihat juga apakah dia sudah dibuka untuk portnya. Portnya untuk HTTPS belum dibuka. Kita buka dulu untuk port HTTPS-nya seperti ini menggunakan IP tables, karena kadang firewall CMD saja tidak cukup untuk membuka portnya. Nah, karena kita menggunakan untuk CentOS, distronya agak beda. Kita setting keduanya untuk berjaga-jaga ya. 443. Nah, kita lihat dulu di list. Nah, sudah kita allow ya untuk HTTPS-nya ya. Terus setelah itu ini sudah, itu sudah. Mari kita untuk percobaannya kita langsung akses di database-nya ya, langsung di link-nya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa error ya. Untuk komponennya itu stack row, stack trace, mode fetch komponen. Kita cek dulu untuk pointingnya apakah sudah benar. Nanti kita nano dulu untuk modelnya.
Oke, kita lihat di sini. Oh, ini masih ada seperti ini. Kita belum bandingkan ke sini sepertinya. intermediatek.id .link. Sudah, kita sudah membandingkan semuanya. Oke, kita restart dulu untuk Nginx-nya. Untuk PPFM juga ya. Kita coba reload lagi. Oh, ternyata masih error. Kita coba di sini dulu. Kemungkinan ini PHP JSON-nya sih belum ke install mungkin ya. Nah, benar. Kita install dulu untuk PHP JSON-nya, yang install PHP JSON. Itu. Nah, ini ada kita logkan di sini. Setelah kita install, kita start dulu PHP-nya, kita coba reload di sini. Nah, dia sudah menginstal ya. Oh iya, ini sudah HTTPS ya. Dia sudah di verified oleh Cloudflare di sini. Nah, terus nanti kita pilih bahasanya, bahasa Indonesia saja. Kita klik next. Lalu untuk bahasa juga, kita klik next selanjutnya. Nah, di sini kita pemetakan database-nya di sini. Nah, kita kan sudah membuat directory HTML model data di sini ya. Di sini ini yang saya buatkan tadi. Model data. Nah, ini kan sudah saya buatkan. Nah, sudah dapatkan, kita langsung bisa ngeklik next di sini. Oh, ada error di sini untuk model database-nya. Oke. Oke, kita lanjut untuk kita ketika sudah menginputkan username dan password. Tadi ada beberapa settingan untuk model directory sama MySQL user itu harus dia itu harus memiliki native password. Jadi di sini saya tadi menambahkan ini untuk set const-nya biar modelnya itu bisa di rewrite untuk config.php-nya, lalu juga ini juga untuk rescrown karena itu peraturan dari SE Linux config ya, untuk khusus di CentOS 8 distro CentOS 8 ini ya. Terus tadi itu ada ada ini seperti ini. Nah, di sini tadi ada membuat user dulu, membuat user seperti ini. Nah, di sini itu untuk mendefine kan sebuah database berupa nama sendiri Agil dengan MySQL native password. Nah, dia tuh berupa karena di modul sendiri itu autentikasinya menggunakan MySQL password seperti itu. Di sini ya. Lalu kini sudah masuk ke halaman model, kita tinggal confirm, kita klik continue di sini. Nah, ini untuk spesifikasi server kita udah mumpuni ya dari kita modelnya ini. Di sini statusnya oke semua, kita sudah memiliki semua variabel termasuk ekstensinya. Lalu tinggal kita klik continue saja seperti ini. Nah, kita tunggu untuk instalasinya. Nah, ini sudah jalan ya instalasinya ya. Kita tunggu dulu sampai berhasil.
Ini banyak sekali yang diekstraksi dari modelnya ya. Ini bisa kita pantau untuk load CPU-nya. Sini dia lumayan banyak ya, dia memakan resource. Jadi itu sebanyak 37%. Sini kita coba lihat lagi. Nah, ini sudah selesai. Kita langsung continue di sini. Nah, sudah cukup besar ini ya. Dan sudah cukup memakan resource banyak di CPU-nya terutama dan memorinya. Nah, untuk di sini ini halaman untuk setting username-nya. Kita di sini ada admin, terus passwordnya kita beri sama itu mps.02. Di sini first name-nya admin, username-nya admin. Kita beri admin @enter mediatek.link seperti itu. Nah, untuk domainnya kita ini opsional, country kita pilih Indonesia. Nah, untuk server time zone-nya kita pilih Jakarta ya. Jakarta. Oh, Asia Jakarta. Asia Jakarta. Yang ini Jakarta. Nah, untuk ini additional, tapi ini yang sudah requirement sudah kita isi semua. Dan kita lihat di sini kita langsung update profile saja. Nah, untuk front settingnya kita beri nama model TI3C gitu ya, karena ini adalah praktikum cloud computing. Nah, untuk singlenya MT3C gitu. Nah, untuk front page summary-nya kita bisa kosongi saja. Untuk develop time zone-nya seperti kita dapatkan tadi, Asia Jakarta. Untuk service-nya kita disable saja, kita save change. Nah, kita sudah masuk ke modenya di sini, maka selesailah untuk instalasi kita di di Moodle dengan CentOS 8 dan DB instance ini sudah selesai. Di sini. Nah, ini sudah selesai. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.